Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama kembali menyimak video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, untuk pertemuan pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk pada dua materi yang berbeda, yaitu kita akan mempelajari yang pertama bagian ke-20, yaitu bagaimana cara membuat drop cap. Drop cap ya. Baik, di sini dijelaskan bahwa drop cap adalah fasilitas untuk memperbesar huruf satu atau lebih dalam suatu paragraf. Langkah-langkah membuat drop cap yaitu yang pertama, letakkan kursor pada paragraf yang akan dibuat drop cap. Kemudian yang kedua, klik menu ribbon insert. Yang ketiga, klik icon drop cap pada grup teks. Kemudian yang keempat, klik bentuk drop cap atau klik drop cap option, maka akan muncul kotak dialog drop cap. Kemudian yang terakhir, tentukan letak drop cap, jumlah baris, dan jarak baris dari teks. Setelah semuanya selesai, lalu klik OK. Baik, kita langsung ke prakteknya. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah paragraf yang sudah kita buat dari hasil ketikan kita. Nah, kita akan membuat drop cap ya. Maksudnya drop cap di sini adalah kita mempercantik tulisan yang terdapat pada paragraf awal, yaitu pada salah satu hurufnya. Ya, supaya menarik pembaca untuk membaca artikel yang kita buat. Nah, di sini bisa kalian lihat langkah awalnya itu kita tempatkan dulu kursor di depan paragraf yang akan kita buatkan drop cap. Nah, di sini ada kata teknologi, maka nanti huruf T-nya di sini akan menjadi drop cap yang akan membesar. Langkahnya tadi kita simpan dulu kursor di depan sini. Kemudian setelah itu kita klik menu ribbon insert. Nah, di sini menu ribbon insert bisa dilihat. Kemudian di grup sini ada namanya beberapa bagian-bagian. Ya, pada grup insert kita ambil yang teks ini. Ya, di teks ini ada beberapa bagian juga, yaitu text box, quick parts, word art, drop cap. Nah, di sini yang kita pilih adalah drop cap. Kita klik, maka di sini ada beberapa pilihan-pilihan dari drop cap. Lihat perubahannya. Nah, kita bisa juga kalau mau tambahkan lagi lebih atau bagian-bagian yang lebih, maka kita bisa ke drop cap option. Nah, disinilah pengaturannya yang bisa lebih baik kita lakukan. Nah, di sini kita pilih dropped atau in margin. Nah, tergantung kita. Misalnya kita pilih dropped ya. Setelah kita pilih dropped, untuk font di sini akan dipilih beberapa bagian-bagian dari tulisan. Ya, bentuk-bentuk tulisan yang kita inginkan. Kita bisa pilih di sini, tergantung dari selera kita juga. Kemudian misalnya kita pilih ini ya, body. Kemudian untuk lines to drop, nah, di sini adalah jarak, nah, garis ya. Kemudian distance from text atau jarak dari teks. Kita pilih misalnya di sini 4, kemudian di sini 0,1 ya. Setelah semuanya selesai, nah kita klik OK. Nah, maka bisa kalian perhatikan di huruf T-nya di sini pada awal paragraf itu akan menjadi huruf yang besar ya. Nah, ini bisa menarik pembaca di artikel kita untuk membaca tulisan kita. Ya, itu saja dalam hal membuat drop cap ya. Ya, baik. Untuk praktek selanjutnya, nah bisa dilihat kita akan membuat grafik ya. Di sini juga ada beberapa langkah-langkahnya. Dan untuk dua materi ini kita masih berada pada satu menu ribbon ya, yaitu menu ribbon insert. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian perhatikan, kita bacakan bersama cara membuat grafik ya.
langkah-langkah membuat grafik, yaitu yang pertama adalah kita letakkan kursor pada posisi tempat grafik akan diletakkan. Ya, kemudian yang berikutnya, klik menu ribbon insert. Ya, kembali yang kita lakukan di sini pemilihan adalah pada menu ribbon insert ya. Kemudian klik icon chart pada grup illustration. Kemudian pilih tipe grafik pada kotak dialog insert chart, misalnya jenis cluster column. Kemudian klik tombol OK, maka akan ditampilkan lembar kerja Excel di sisi kanan layar dan lembar kerja Word di sisi kiri layar. Ya, biasa juga kadang di atas atau di bawah ya. Kemudian yang terakhir adalah masukkan data grafik pada lembar kerja Excel, lalu klik close. Baik, ini langkah-langkahnya. Dan untuk prakteknya bisa kalian perhatikan. Jadi di sini ya tadi ini cara membuat drop cap ya. Sekarang bagaimana cara membuat grafik. Ya, ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus. Ya, ketika kita akan membuat sebuah grafik pada aplikasi Microsoft Word, ya langkah pertama adalah kita tentukan dulu di mana letak kita akan simpan grafik. Misalnya di sini di dalam tulisan kita ada artikel, di bawahnya akan ada grafik yang kita letakkan misalnya di sini atau di beberapa tempat yang lainnya, tergantung dari isi dalam artikel kita juga. Ya, misalnya di sini kita mau simpan, kita akan buat sebuah diagram atau grafik. Ya, yang pertama adalah kita klik menu insert lagi seperti tadi. Kemudian di dalam grup illustration ini ada beberapa bagiannya, pictures, online picture, shapes, smart art, chart, dan screenshot. Nah, kita pilih yang icon chart ini. Nah, setelah kita pilih, di sini ada beberapa tipe-tipe dari ya grafik yang kita inginkan. Ini tipenya di sini bisa kalian lihat. Ya, beberapa tipe. Misalnya kita mau ambil tadi adalah kolom ya. Kemudian kolom ini lagi dia memiliki beberapa bagian-bagian juga. Ya, misalnya kita pilih ini saja. Nah, setelah kita pilih salah satu tipe dari grafik yang ingin kita buat, ya langkah berikutnya adalah kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK, ya, bisa dilihat di sini ada dua buah bagian dalam lembar kerja. Ya, satu dia chart Microsoft Word, maksudnya ini dia berbentuk Excel. Ya, edit data in Microsoft Excel, maksudnya ada datanya dalam Microsoft Excel. Kemudian ada grafiknya dalam Microsoft Word. Inilah gambaran grafiknya. Nah, dan dua bagian ini saling berhubungan ya. Nah, bisa kalian lihat untuk gambaran grafiknya di sini. Ya, gambaran grafiknya seperti ini. Ya, misalnya kita mau membuat sebuah grafik tentang nilai ya, nilai ulangan harian kelas 10, kelas agama ya di sekolah kita. Semua jenjang dari kelas 10 agama, kelas 11 agama sampai kelas 12 agama ya. Habis ini bisa kita klik, kemudian kita ketik titelnya atau judul dari diagram kita. Misalnya di sini nilai ulangan kelas agama ya man 1 kolaka. Ya, man 1 kolaka. Nah, setelah kita buat titelnya atau judul dari grafik kita, ya, kalian selalu harus perhatikan tabel dari Microsoft Excel ini ya. Ya, kalian harus bisa selalu perhatikan ini. Kemudian disinilah yang akan kita pilih data-datanya. Nah, misalnya kalian untuk kategori 1 di sini kita kasih di sini misalnya kelas 10 agama ya. Ya, kelas 10 agama. Maka di sini juga akan berubah kelas 10 agama. Ya, kalau untuk Microsoft Excel itu di sini misalnya kalian tidak bisa terlalu lihat tulisannya, kalian bisa klik geser. Ya, klik kiri geser, tahan. Ya, maka akan muncul tulisannya ya. Nah, di sini lagi misalnya kelas 11 agama. Ya, kemudian
Kategori ketiganya misalnya di sini kelas 12 agama 1. Ya, misalnya tulisannya masih belum kelihatan, kita klik kiri geser pada tabel Microsoft Excel-nya. Nah, kemudian di sini lagi kita ketik lagi kelas 12. Ya, di sini langsung klik saja agama 2 ya. Nah, bisa kalian perhatikan perubahan dari bagian-bagiannya. Ya, kalau kita simpan di sini sementara waktu Microsoft Excel-nya, nah, kalian perhatikan grafik dari pada lembar kerja Microsoft Word-nya. Di sini sudah ada titel yang sudah kita buat, kemudian kategori-kategorinya, ya, kelas 10 agama, 11 agama, 12 agama 1, dan 12 agama 2. Nah, kemudian untuk ya seriesnya di sini, misalnya di sini mapel-mapelnya, ya, nama mapelnya. Di sini ada misalnya 3 mapel. Ya, misalnya di sini matematika ya. Ya, matematika. Ya, kemudian di sini misalnya SKI. Nah, kemudian di sini misalnya TIK ya, pelajaran kita. Ya, maka juga untuk kategorinya di sini dia akan berubah ya. Di sini lihat matematika untuk yang warna biru, SKI merah, dan untuk yang abu-abu adalah TIK. Nah, di sini tinggal kita isi nilai-nilainya. Nah, 50. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalnya 75. Nah, di sini 60. Nah, di sini 46 misalnya. Nah, di sini misalnya 90, 30, ya, 45, 60. Kita isi datanya, maka otomatis juga di dalam tabelnya atau grafiknya itu akan berubah. 78, 95, ya, 79, 80, 86 ya misalnya. Maka di dalam tabelnya juga ini akan berubah. Nah, misalnya nilai ulangan kelas agama MAN 1 Kolaka dari semua kelas. Nah, seperti itu ya. Inilah cara-cara dalam membuat diagram grafik pada lembar kerja Microsoft Word. Baik, untuk praktiknya bisa kalian praktikkan sendiri, dan untuk mendesain atau memformat ini tergantung dari kita juga. Nah, sudah ada chart tools, kalian bisa eksplorasi di sini bagian-bagiannya. Misalnya kalian mau rubah hurufnya atau mau berikan dia efek-efek yang sifatnya seni dan lebih menarik, itu bisa kalian lebih eksplorasi lagi ke chart tools ya. Ya, saya di sini cuma hanya tunjukkan, kalian tinggal bagaimana mengeksplorasi bagian-bagian yang ada pada lembar kerja Microsoft Word ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan untuk selebihnya, saya harapkan untuk 2 materi ini kalian tulis. Dan untuk video pembelajaran kali ini, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.